Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ines Gama, DM Stase Kulit dan Kelamin. Di sini saya nggak sendirian, saya bersama narasumber kita yang super duper keren dan expert dalam sharing-sharing pada pagi hari ini. Kita sambut yaitu Dr. Anselma Diah Kartika Hadi, spesialis kulit kelamin. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mas. Ya, bagaimana nih dokter kabarnya pada pagi hari ini? Puji Tuhan, syukur alhamdulillah baik, sehat, semangat. Kira-kira teman-teman nih kepo dokter. Kegiatan dokter akhir-akhir ini tuh apa ya dokter? Oke. Baiklah kita sapa dulu dulur-dulur epidermis. Sepertinya host kita ini cantik sekali. Agak sedikit grogi, mungkin karena indah sekali di sini ya, di Labuan Resort Situbondo. Epidermis sendiri adalah platform, Mas tahu? Ya, platform yang diadakan dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember yang sedang kepanitraan klinik stase di Rumah Sakit Dr. Subandi. Jadi kita juga sapa dulur-dulur, kita juga sapa ada guru saya, Prof. Bambang Hari. Selamat siang, Prof. Senang sekali saya bisa ada di sini bersama adik-adik dokter muda, calon penerus kita nanti. Kita akan membahas tentang skincare rutin, persiapan untuk kita ke pantai, karena memang di Jember banyak sekali pantai yang bisa kita nikmati dan kali ini ada di Situbondo. Kita kembali ke pertanyaan Imas tentang apa saja yang kita persiapkan jika kita ingin ke pantai begitu ya. Iya. Banyak sekali hal yang harus kita persiapkan. Tentunya kita harus mengetahui tentang jenis kulit kita. Sebentar sabar ya, saya harus melihat ke kamera atau ke sini. Ke kamera. Oh, kamera situ. Iya, kamera. Ternyata ada banyak sekali di belakang layar supaya acara ini bisa berjalan dengan baik. Yang kita persiapkan, kita harus mengetahui dulu, Imas, bagaimana jenis kulit pada tubuh kita. Apakah jenis yang berminyak, kering, normal, ataukah kombinasi? Kombinasi itu di daerah T dia oily, kemudian di sekitar yang lain itu kering. Sehingga kita dapat memastikan bahwa persiapan kita ke pantai cukup baik ya. Selain yang sekarang sudah semuanya akan mengerti dan tahu persiapannya menggunakan sunscreen. Tetapi sebelum penggunaan sunscreen kita harus penggunaan moisturizer atau penggunaan cara pembersih, cleansing begitu ya, sehingga kulit diharapkan dapat terjaga, barrier kulitnya tetap terjaga dan tetap sehat, sehingga kita bisa happy. Memang ada banyak yang suka sekali ke pantai, sehingga juga kulitnya terjaga dengan baik begitu. Jadi harus mengetahui dulu jenis kulit kita. Setelah itu setelah mengetahui jenis kulit kita, maka penggunaan skincare atau sunscreen itu pasti lebih tepat. Jika oily, maka penggunaannya harus menggunakan SPF yang tidak boleh tinggi. Ya. Kenapa begitu? Sehingga dikhawatirkan akan ada efek dari komedogenik. Ya kan? Tetapi kalau kulitnya normally atau kering, dia bisa menggunakan SPF yang tinggi, begitu. Ya. Kira-kira dokter, dari banyaknya jenis dari sunscreen sendiri dokter, kan sekarang mulai ada yang praktis dokter, seperti spray, stick, atau yang cair. Nah, menurut dokter yang lebih ideal ini untuk kulit mau untuk persiapan ke pantai ini yang spray atau stick atau yang cair dokter? Nah, baiklah. Pasti pertanyaan juga di luar sana yang telah mengikuti epidermis kali ini, memang mungkin banyak sekali yang belum saya ketahui, tetapi itu marketing ya penggunaannya ya.
spray, lotion begitu atau stick gitu. Yang kita harus ingat bahwasanya yang kita pelajari adalah dari krim, lotion ya atau kalasio begitu kan. Atau spray, bahkan apalagi itu yang di stick itu mungkin dia lebih apa ya, stick itu lebih enak nggak itu atau lebih lengket? Lebih lengket ya dokter. Mungkin ya, lebih lengket, sehingga itu tergantung penggunaan. Yang penting adalah penggunaan pada SPF-nya. Jadi kalau dirasa baik ya spray lebih enak penggunaannya, mungkin dengan cara disemprot-semprot. Kalau stick mungkin penggunaannya kita bawa sehingga mana nyamannya saja. Baik ya. Kalau mungkin membawa yang pot atau yang membawa yang tube dia agak repot mungkin ya kan, sehingga enak yang spray itu memang macam-macam ya, tergantung. Baik dokter. Mungkin dokter kalau misalnya nih kebetulan saya suka sekali nih dokter main ke pantai. Sampai lupa waktu dokter, apalagi kalau misalnya udah siang-siang bolong kayak gini dokter, suka keringetan dan kena air laut itu malah happy ya dokter ya bawaannya. Itu gimana dokter? Apa perlu di reapply dokter penggunaan skincare-nya atau tidak perlu dokter? Penggunaan skincare atau sunscreen perlu reapply itu harus. Harus reapply ya? Dokter. Jadi sun protecting factor itu menentukan cara mereapply tentang sunscreen. Jadi semakin tinggi SPF maka reapply-nya itu lebih lama. Kalau yang lebih rendah SPF-nya bisa 1 jam sekali di reapply atau 2 jam sekali. Begitu juga tergantung pada tingkat yang lebih tinggi maka dia bisa 4 jam sekali reapply. Tetapi itu harus dan wajib hukumnya kalau apalagi Ima suka bermain di pantai dan bercanda dengan air-air di pantai. Ya, di situ kan juga ada garam ya. Ada garam sehingga kalau barrier kulitnya terganggu atau ada kerusakan sehingga dapat menyebabkan iritasi. Ya. Baik. Gitu ya teman-teman. Jadi perlu banget nih reapply skincare dan juga sunscreen buat teman-teman yang suka banget main di pantai. Buat teman-teman boleh banget nih tulis di kolom komentar pertanyaan-pertanyaannya, nanti bakal kita jawab di segmen yang terakhir. Baik, selanjutnya dokter, kalau misalnya ini udah seharian nih dok di pantainya, kira-kira ada perawatan khusus nggak dokter untuk kita lakukan buat menjaga kulit kita setelah kita main di pantai? Ada trik khusus? Iya. Setelah kita main di pantai, jadi pantai itu kan panas. Iya. Matahari itu sangat berlimpah ruah, apalagi di negara tropis di Indonesia. Itulah yang menyebabkan barrier kulit kita menjadi perlu perhatian ekstra. Ya. Setelah dari pantai tentu kita tidak boleh langsung membersihkan wajah. Kita biarkan dulu untuk beberapa saat, contohnya 15 hingga 30 menit ya, sampai benar-benar kondisi kulitnya itu lebih tenang. Baru kemudian kita bisa melihat apa yang terjadi pada kulit kita, apakah dia ada kemerahan atau dia mungkin apakah kulitnya kemudian bersisik ya, mengelupas. Nah, itu perlu perhatian yang lebih ekstra. Contohnya kalau kulit kemudian mengelupas, maka kita tidak disarankan untuk menggunakan cleansing atau toner. Ya, kita akan mendinginkan dahulu dengan menggunakan racikan salep yang untuk anti iritasi gitu. Sehingga skincare yang kita punya itu sebaiknya dibiarkan. Jadi kita harus membekali kalau ada iritasi atau kemerahan, maka kita perlu menenangkan dulu kondisi kulit. Baru selanjutnya setelah tenang kita bisa menggunakan skincare rutin kita seperti biasanya dengan sewajarnya gitu. Oke, baik. Jadi harus ditunggu dulu ya dokter ya? Iya, harus sabar menunggu. Harus sabar menunggu, setelah main-main harus sabar nunggu dulu ya dokter ya, baru ngelakuin skincare rutin. Tapi kita perlu tahu Imas, jadi kalau ke pantai kan kita memang tidak mungkin dengan baju tertutup ya, dalam arti kata bukan yang tebal atau gimana ya, tentunya tetap akan menembus kulit. Pasti tetap dengan menembus kulit. Misalkan sekarang Imas ya tetap menggunakan ini, tapi kan
pakailah baju gitu ya, pakailah warna kain yang dapat memantulkan sinar. Ini cocok nih, warna putih, white, ya, lebih terang, sehingga kalau gelap kemudian kepatnya dia akan menyerap ke dalam kulit kita. Nah, kalau ada yang berpakaiannya dia tidak tertutup, maka perlu sunscreen yang body sunscreen. Body sunscreen. Ya, begitupun dengan pakaian yang tertutup sebaiknya disarankan sebelumnya juga menggunakan juga body sunscreen. Jadi semua kulit kita, permukaan kulit kita dilindungi. Ya, baik yang menggunakan tertutup, apalagi yang tidak. Maka perlu ekstra lagi. Tidak hanya skincare pada wajah, tetapi pada badan kita perlukan juga sehingga nanti begitu kita obrolin ini, kita persiapan dari ujung rambut sampai ujung kaki ya untuk perawatannya. Jadi ada loh sunscreen untuk body lotionnya juga. Dokter, kalau misalnya di wajah itu sama nggak dokter? SPF-nya sama kayak dipakai di badan? Untuk SPF dari sunscreen-nya, Dok? Kalau berbicara SPF tentunya itu sama ya. Sama. SPF itu apa sih? Dia reapply terhadap waktu yang kita perlukan untuk mereapply lagi. Ya, sun protecting factor. Tetapi penggunaannya tentu berbeda. Yang digunakan bahan dalam arti kata apa sediaan. Jadi pada wajah dan pada kulit tangan dan kaki tentunya berbeda karena di wajah kan lebih tipis ya daripada kulit di badan. Gitu. Baik. Selanjutnya dokter, kita langsung ke sesi pertanyaan aja ya. Selanjutnya kita baca dari pertanyaan-pertanyaan yang udah ditulis di kolom komentar dan juga di post yang kemarin kita udah disediain. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, berapa banyak yang harus dipakai sunscreen itu dokter? Kalau kata orang-orang itu harus 2 jari dokter. Apa benar atau tidak ya dokter? 2 jari? Iya. Ini bukan kampanye ya kan? Bukan kampanye. Lagi bukan kampanye ya teman-teman. Ya. Mungkin yang dimaksud Imas itu adalah ini ruas jari. Iya, ruas jari. Ruas jari ya, jadi ada ruas satu, ini mungkin ruas kedua ya kan, 2 jari begini banyak sekali ya, itu memang digunakannya cukup dengan penggunaan apply 1 ruas, bahkan maksimal sampai 2 ruas begitu. Maksimal penggunaannya 2 ruas ya dokter? Ya, secukupnya kan beda-beda luas area permukaan pada masing-masing orang beda. Baik, selanjutnya pertanyaannya, dok kok kalau pakai sunscreen jadi abu-abu ya dok mukanya? Gimana itu dokter? Gimana ya? Kalau pakai sunscreen kulit wajahnya jadi abu-abu. Ataukah mungkin sunscreennya warnanya abu-abu? Mungkin ada kayak foundationnya gitu dokter. Kadang-kadang sunscreen juga bisa ditambahin sama buat tone up-nya itu apa perlu ya dokter? Gini, yang saya ketahui, jadi sunscreen itu bisa dicampur dalam beberapa agent. Ya, misalnya ada yang itu tadi foundation plus sunscreen SPF sekian, gitu ya. Kalau saya pribadi, saya lebih suka dia tunggal, supaya efektivitasnya lebih baik daripada yang dicampur-campur. Cuman di era sekarang mungkin lebih suka yang instan atau cepatnya ya, atau lebih cepatnya sih kan. Gitu. Kalau yang dicampur tentunya ya memang agak repot. Agak repot ya dokter ya. Memang baiknya sih sendiri-sendiri. Kalau yang tadi efek abu-abu saya juga tidak paham. Harus dilihat dulu bagaimana sunscreennya, kenapa dengan itu. Tapi saya rasa kalau berubah warna berarti ada sesuatu di obat itu, ya kan? Di krim tersebut ada bahan yang menyebabkan kulit menjadi abu-abu. Iya. Jadi teman-teman pada malu dokter kalau pakai sunscreen jadi mukanya abu-abu. Bukan warnanya lebih putih ya?
Itu terlalu banyak berarti. Iya, mungkin Jadi terlalu jangan banyak. menggunakan 2 ruas jari, tapi secukupnya dulu. Secukupnya. Mungkin kan lihat-lihat jarinya kan berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang dia kecil, Iya. ada yang harus disesuaikan dengan wajahnya lah. Itu tidak menjadi patokan, tetapi ada sih beberapa sumber yang menyebutkan seperti itu untuk memudahkan. Jadi secukupnya ya teman-teman, yang berlebihan itu pasti nggak baik hasilnya. Jadi selanjutnya dokter, kalau emang niatnya mau tan skin dokter, jadi emang niatnya ke pantai itu berjemur biar kulitnya eksotis. Oke. Itu gimana dokter? Apa perlu pakai sunscreen juga atau enggak dokter? Nah, ini dia nih pertanyaan. Ada yang bertanya gitu ya, bingung, bingung ya. Pinginnya tanning, ya, tan skin ya. Pinginnya tanning, maunya eksotis. Eksotis. Iya. Ya, apakah perlu gini? Penggunaan sunscreen itu sebetulnya untuk melindungi kulit kita dari apa ya, penyakit kulit. Bukan hanya penggunaan sunscreen supaya kita tidak hitam, bukan, salah ya. Yaitu salah satunya kalau kita bahasnya hasil akhirnya. Tetapi kan karena exposure atau paparan sinar ultraviolet ya. Dan kemudian banyak sekali, nggak cuma paparan sinar ultraviolet, kemudian kandungan dari air lautnya sendiri begitu. Yang paling utama adalah paparan sinar ultraviolet menyebabkan keganasan pada kulit. Itu dia yang diberikan sunscreen supaya produk melanin atau produk apa itu namanya, pigmentasi ya kan, penghasil warna kulit itu lebih aman. Sehingga sinar ultraviolet diharapkan tidak langsung menembus ke dalam kulit kita. Seperti jadi kalau tanning ingin mendapatkan hasil eksotis silahkan. Tetapi apakah masih memerlukan sunscreen? Ya kalau tanning kemudian sakit kanker kulit gimana kira-kira? Nggak jadi eksotis dong. PR lagi ya itu. Iya. Jadi teman-teman kalau misalnya kulitnya mau eksotis, tetap perlu ya teman-teman pakai sunscreen. Karena sunscreen sendiri itu fungsinya itu proteksi dari skin barrier kita. Dan sebenarnya masih bisa tanning ya sebetulnya, karena kan ada yang sinar ultraviolet yang masih keserap ya. Ya gitu. Jadi masih aman buat tan skinnya, masih aman ya dokter ya. Yang sudah kulitnya tanning tadi itu yang eksotis tuh bersyukurlah. Ternyata ada yang kepingin begitu. Bule-bule biasanya dokter ya. Oke. Oke dokter, jadi itu pertanyaan kita sekaligus menutup talk show pada hari ini. Cepet loh. Dan di sini udah nggak ada pertanyaan? Mungkin dari kolom komentar ada pertanyaan lagi. Kita santai hari ini. Banyak. Oh ya, di kolom komentar kita lihat ya. Karena dari tadi saya diminta untuk melihat kamera. Biasanya melihat layar HP. Ini mantap ini di sini. Sunscreen itu ada bahasan yang sangat menarik. Ada nanti UVA, sudah tahu ya? Ada UVA, ada UVB, ada UVC. Kita harus tahu UVA itu apa, ini sekedar informasi. Kemudian UVB bagaimana dan UVC apa. Sehingga jangankan ke pantai, di dalam rumah pun kita dapat mengalami kelainan pigmen atau yang disebabkan oleh adanya sinar ultraviolet. Jadi sinar ultraviolet itu masih bisa masuk loh ke dalam kita. Apalagi pada orang-orang yang tinggal di pantai seperti sekarang tuh saya lihat penduduknya juga banyak, indah sekali di sini. Luar biasa. Seneng ya, harus bekalnya sunscreen. Apalagi yang suka mancing. Harus pakai sunscreen. Harus kantongin sunscreen ya dokter. Iya, supaya kulitnya awet sehat. Berarti stigma cowok nggak pakai sunscreen itu salah ya dokter ya? Iya. Jadi itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Berlaku untuk usia 6 tahun, 5 tahun yang sudah aktivitas, yang kalau umur 2 tahun itu sudah sekolah bisa, boleh. Boleh dokter ya. Boleh. Nggak ada batasan umur. Dan tadi kita bicara sunscreen tuh. Jadi ada loh perlindungan secara fisik. Contohnya apa? Contohnya. Nah, ini payung.
pakai payung, harus dipayungin nggak usah pakai payung kamu. Contohnya payung. Setelah itu kacamata, topi. Ya, baju-baju yang kita bisa menutup. Itu salah satu perlindungan juga supaya kulit menjadi sehat. Apalagi bebas main di pantai. Kan ada itu yang nggak terlalu tebal, kemudian tutup, itu harus juga. Jadi selain sunscreen juga pakai jadi mengganggu ya kan. Jadi perlu ya dokter ya. Iya. Ini dokter ada yang tanya lagi. Kalau udah terlanjur gosong dokter, ini harus diapain ya dokter? Ups, kalau sudah terlanjur gosong. Gini, kalau sudah terlanjur itu maka kalau mau diapa-apain itu ya sudah terlanjur, lebih sabar lagi. Perawatannya tidak simpel, pasti banyak sekali memakan waktu. Ya mulai lagi dari awal. Ya, mau didapatkan kulitnya mau seperti apa. Gitu. Harus menggunakan sunscreen, menggunakan agent whitening, begitulah. Ya. Jadi harus lebih sabar lagi ya yang udah terlanjur gosong. Lebih diperbaiki lagi skincare rutinnya. Jangan lupa buat pakai sunscreen. Selanjutnya dokter, sunscreen yang baik itu gimana dok buat kulit yang sensitif dokter? Oke. Sunscreen untuk kulit yang sensitif. Jadi tadi yang saya sebutkan di awal, kita harus mengetahui jenis kulit kita. Maka kalaupun jenis yang sensitif tidak ada masalah sih dengan pemilihan sunscreen. Semuanya akan baik, hanya penggunaannya itu lebih baik menggunakan yang bagaimana tadi, yang spray kah atau yang krim atau yang lotion begitu. Tidak ada masalah. Jadi kalau sensitif itu lebih kepada pemilihan pada cleansingnya. Dia menggunakan apa, jangan sampai dia yang sensitif kemudian ada yang keratolitik. Ya, maka akan terjadi iritasi yang berlebihan. Jadi buat teman-teman yang kulitnya sensitif lebih pinter-pinter nih milih skincare dan sunscreen yang terbaik untuk jenis kulitnya masing-masing. Baik dokter, ini pertanyaannya udah habis. Udah teman-teman nih udah pada sangat menjawab buat teman-teman yang di rumah yang lagi nonton. Terima kasih banyak Dokter Anselma sudah mau menyempatkan waktunya hadir untuk sharing-sharing bersama kita pada pagi hari ini. Semoga perbincangan kita ini bermanfaat ya dok untuk teman-teman semuanya. Terima kasih kembali Imas. Kita sampaikan terima kasih kepada kru kru yang sudah para dokter muda. Semoga apa yang kita dapatkan kita dapat share kepada masyarakat ya kan pada umumnya. Kemudian terima kasih kepada owner Labuan Resort yang telah mensponsori yang kita bisa healing ya kan. Kita bisa healing dengan rutinitas sebelumnya yang padat. Kita akhirnya tercapai juga, bisa ngobrol-ngobrol, bisa ngerti ya. Nanti sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi dokter. Semua terima kasih, salam sehat, saling mendoakan, sukses untuk kita semua. Amin. Happy weekend teman-teman. Sampai jumpa di epidermis selanjutnya.